Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring online dengan baik. Ya, baiklah untuk hari ini langsung saja kita akan masih di KD penerapan logika, dan untuk hari ini kita melanjut penerapan logika yaitu tentang sifat-sifat sel. Jadi kemarin sudah diterangkan pengertian sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris, dan sel ternyata juga memiliki sifat, ya. Dan dari semua yang sudah dijelaskan sampai dengan ke fungsi string itu merupakan salah satu sifat dari sel. Jadi sel itu memiliki sifat, diantaranya ada 4 sifat sel, yaitu yang pertama adalah relatif. Nah, relatif itu ketika kita menggunakan Excel, Microsoft Excel, ya, kita bisa ketika menemukan rumus atau rumus sudah kita dapatkan, ya, kita tarik, kita copy, ya, drag itu langsung semua bisa terjawab. Maka itulah yang disebut dengan relatif. Ya, jadi seperti halnya kemarin ketika kita mengerjakan fungsi if tunggal maupun if bertingkat, ketemu satu langsung kita drag, maka di situ dinamakan dengan relatif. Yang kedua adalah sifat sel yang kedua adalah semi absolut pada kolom. Ya, kembali diingatkan ya, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, semi absolut pada kolom itu berarti artinya nanti kolom itu yang dikunci. Ya, absolut itu sama saja kita mengunci, ya, memberi kunci. Jadi kalau semi absolut pada kolom berarti kolomnya yang dikunci. Kemudian yang kedua adalah semi absolut pada baris, berarti barisnya yang kita kunci. Dan yang terakhir adalah absolut, berarti dikunci dua-duanya, baik kolom maupun baris. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh, ya, contoh ada pada sel tertentu, di sini ada sel A1 ada angka 3, kemudian 5 dan 7, kemudian di sel berikutnya A2 itu ada angka 10, ada angka 50 dan 100. Nah, untuk memahami masing-masing sifat sel itu, ini saya hapus dulu, ya, dan saya ini kan supaya lebih jelas. Untuk yang pertama yaitu relatif. Relatif tadi ya, ini sebagai contoh sama dengan A1 ditambah 1. Ya, sel A1 di situ sudah ada angka 3 ditambah 1. Maka ketika saya enter, di situ hasilnya adalah 4. Ya. Nah, setelah menemukan hasil dari operasi atau fungsi tersebut, ya, yaitu A1 ditambah 1 sudah mendapatkan hasil, kemudian kita tempatkan pointer pada hasil dari perhitungan itu tadi, kemudian tempatkan penunjuk mouse di pojok kanan bawah membentuk plus kecil seperti ini, kita copy ke kolom, ya, tiga kolom. Nah, maka semua nilai itu secara otomatis bertambah nilainya dengan satu angka. Jadi 5 ditambah 1, 6, 7 ditambah 1, 8. Kemudian kita copy ke baris, itu juga sama. Ya, ini yang disebut dengan relatif. Jadi selama ini ya sampai dengan kalian mengenal fungsi string kemarin yang diterangkan oleh Pak Guru, ini yang disebut dengan relatif. Jadi enaknya kita menggunakan Excel ketika ketemu satu jawaban soal ya dari soal praktek itu cukup satu saja kita tarik baik ke kolom maupun ke baris, nanti hasilnya secara otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan operasional hitung yang kita terapkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tulis lagi di sini sama dengan A1 ditambah 1. Ya, sifat sel yang kedua adalah semi absolut pada kolom. Berarti di sini yang kita absolutkan adalah kolomnya. Kita kunci kolomnya. Nah, kolom itu apa? Kolom itu berarti A. Berarti kita kunci di depan huruf A. Nah, sebagai tanda kita simbol untuk mengunci itu adalah tanda
dolar atau yang ada di tombol pada keyboard, yaitu di tombol angka 4. Ya, jadi ini di tombol angka 4. Jadi ditekan dengan tombol shift ya, karena ini berada di atas angka 4. Nah, tanda ini. Ini yang disebut dengan absolut, tanda absolut ya, tanda dolar. Ya. Nah, kalau sudah kita enter. Jadi yang dikunci kolomnya kita enter. Nah, karena yang dikunci kolomnya, sekarang saya copy, tempatkan di pojok kanan bawah, kita copy ke kanan. Nah, hasilnya tetap atau tidak ada perubahan pada kolom. Meskipun di atasnya itu sudah angka ada 5, ada 7, semua hasil adalah 4. Nah, sebaliknya kita copy baris ke bawah. Nah, di sini berubah. Karena yang kita kunci itu adalah kolomnya. Sementara barisnya tidak kita kunci. Nah, sebaliknya juga di sini ketika kita copy ke kolom untuk baris kedua juga hasilnya sama. Itu sifat sel yang kedua. Sekarang sifat sel yang ketiga sama dengan A1 ditambah 1. Sifat sel yang kedua adalah semi absolut pada baris. Nah, berarti tempatkan kursor itu di depan baris. Baris itu yang angka ya, angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita munculkan tanda absolut, tanda dolar, ya. Ya, sekarang kita enter. Nah, yang akan kita kunci adalah barisnya. Maka ketika copy ke baris, nilainya tetap. Tapi ketika kita copy ke kolom, maka berubah. Nah, ini yang disebut dengan semi absolut pada baris. Nah, sifat sel yang terakhir, yang keempat adalah absolut. Berarti dikunci dua-duanya, baik kolom maupun baris. Baik kolom maupun baris. Sehingga di sini A1-nya kita blok dua-duanya karena dikunci ya. Nah, untuk mempermudah ya, kita memunculkan tanda absolut itu dengan menekan tombol F4. Jadi nggak usah 2 kali menekan menggunakan simbol yang ada di atas angka 4, tapi cukup di blok kemudian tekan tombol F4. Nah, di sini akan terkunci dua-duanya, baik kolom maupun baris. Sekarang kita enter. Nah, ketika kita kunci kolom dan barisnya, ya, kita copy ke kolom, hasilnya juga tetap, dan kita copy ke baris, hasilnya juga tetap. Nah, dari 4 sifat sel ini yang nanti banyak digunakan, itu dari sifat sel yang ke-1 dan ke-4, yaitu relatif maupun absolut. Nah, nanti di absolut itu sangat sering atau banyak sekali digunakan, ya. Contohnya yaitu nanti di materi berikutnya ada fungsi pembacaan tabel, yaitu nanti ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini untuk bisa mengcopy hasil dari pengerjaan berupa VLOOKUP, HLOOKUP, kita harus tahu ya, paham tentang sifat sel yang keempat, yaitu absolut. Oke, itu. Nah, sekarang sebagai contoh untuk memahami sifat sel ya, untuk memahami sifat sel ini Pak Guru tuliskan angka 1, 2 ya ke kanan ya, untuk mempermudah kita copy sampai 10. Kemudian ini juga 1, 2 di sel A2 kita copy juga sampai 10 biar lebih jelas. Guru zoom. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa menghasilkan bilangan kuadrat ya, atau dari hitungan ini perkalian antara sel sesuai dengan ininya kolom dan barisnya. Contoh misalkan ini A1 kali A2 kali B1. Nah, ini di enter. Jadi nanti hasilnya adalah yang diagonal ini
Ya, dari yang diagonal ini hasilnya adalah bilangan kuadrat. Contoh 1 kuadrat berarti 1, 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 berarti 4, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 dan seterusnya. Ya, sampai nanti ketemunya di diagonal yang terakhir adalah 10 kali 10 itu berarti hasilnya 100. Nah, bagaimana untuk bisa menghasilkan itu hanya dengan satu rumus, kemudian kita copy ke kolom maupun ke baris itu bisa ketemu bilangan berpangkat. Nah, kalau sifat selnya masih relatif, ya kita copy, nah hasilnya sangat banyak sekali. Dan ini tidak sesuai, harusnya kan 1 kali 1 ketemunya 1, 1 kali 2 ketemunya 2, 1 kali 3 ketemunya 3, dan seterusnya. Tapi di sini bisa hasilnya sampai terakhir itu sampai jutaan. Ya, apalagi ketika kita copy ke bawah. Nah, ini akan menghasilkan yang tidak seharusnya. Nah, untuk mengerjakan yang seperti ini, kalian harus pahami tadi yaitu tentang sifat sel. Ya, sifat sel. Berarti kita harus kunci. Ya, kita harus kunci yang pertama adalah kolomnya, ya. Kemudian yang kedua adalah barisnya. Ya. Ya, jadi untuk menghasilkan bilangan berpangkat. Sekarang kita copy. Iya. Nah, sekarang kita copy ke baris, apakah hasilnya sudah benar? Nah, ternyata betul ini. Ya, sudah betul. Ini diagonalnya diperhatikan, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, ya. Semuanya sama. Nah, itu penerapan dari sifat sel, ya, sifat sel. Nah, untuk yang selanjutnya dari pemahaman sifat sel, nah ini ada contoh, ya, ada contoh perpustakaan, ya, sebuah perpustakaan itu ada, biasa di perpustakaan mesti ada biaya sewa dan ada biaya denda. Ya, ada biaya sewa dan ada biaya denda. Nah, sekarang sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh, ini saya hapus dulu. Ya. Ya, di sini ada nomor urut, nomor peminjam, tanggal pinjam, tanggal akhir, tanggal kembali, lama sewa, lama denda, biaya denda, dan total biaya. Sekarang bagaimana cara mengerjakan untuk yang kolom yang pertama, isian yang pertama untuk mengisi tanggal akhir. Nah, tanggal akhir ketentuannya adalah 7 ya, ditambah tanggal pinjam. Berarti artinya kalau orang itu pinjam buku berarti maksimal itu 7 hari. Ya, atau dengan kata lain 1 minggu. Berarti untuk mengisi tanggal akhir, ya sama saja, berarti gampang sekali, sama dengan 7 ditambah tanggal pinjam. 7 ditambah tanggal pinjam. Nah, ini ya, kemudian kita bisa mengkopinya. Nah, ini yang disebut dengan relatif. Jadi ketika kita pinjam tanggal 11, maka harus kembali tanggal 18. Bagaimana kalau lebih? Nah, di sini kok ternyata ada melebihi, ya, tanggal kembalinya tanggal 25. Nah, berarti lama sewanya bagaimana? Berarti sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, karena tanggal dikurangi tanggal, hasilnya adalah tanggal. Ya, hasilnya adalah tanggal. Nah, bagaimana supaya hasilnya adalah jumlah hari? Nah, berarti ingat di pembelajaran format sel, dulu pernah Pak Guru sampaikan tentang pengerjaan format sel. Di situ ada format cell number. Ya, format cell number ini ada, ya. Nah, ya, salah satunya adalah yang Pak Guru terangkan tentang general. General itu no specific format atau digunakan untuk kembali ke dalam bentuk umum. Ya, contoh tanggal dikurangi tanggal, ya.
Nah, hasilnya tanggal lah. Maksud kita adalah untuk mencari hari, jumlah hari. Maka di sini diklik general. Nah, di sini ketemu 14 hari. Ya, sama kita copy ke bawah. Nah, ini adalah yang disebut dengan relatif. Ya. Jadi tanpa ada tanda absolut ya, kita langsung copy, hasilnya ketemu. Nah, ini yang disebut dengan relatif. Nah, kemudian untuk mengisi lama denda, ya, lama denda itu diisi if, ya, jika denda itu akan diterapkan jika lama sewanya itu lebih dari 7 hari. Ya, berarti menggunakan fungsi if. Ya, berarti sama dengan if, biar enak, sama dengan if kurung buka lama sewa lebih dari, berarti tanda lebih dari 7. Ini berarti logical testnya, value if true-nya, nilai jika kondisi benarnya, jika lama sewa itu lebih dari 7 hari, itu bagaimana? Kena denda. Nah, di sini yang harus diinikan adalah jumlah hari, bukan tulisan denda atau tidak kena denda. Berarti sama saja jumlah hari, berarti lama sewa, bawa pointer ke lama sewa, dikurangi 7, ya, ini yang disebut dengan value if true. Terus kemudian value if false-nya adalah langsung tekan angka 0. Otomatis kalau ada yang sewanya itu kurang dari 7, otomatis dia tidak akan kena denda. Isinya adalah 0, ya, kurung tutup. Nah, ya, jadi kalau kita benar-benar paham tentang penggunaan fungsi if, maka bisa mengerjakan dengan mudah. Tapi kalau kita tidak paham, waduh, ini if di atas 7 hari, cara mengerjakannya itu bagaimana? Ya, tapi kalau kita paham, insya Allah bisa dengan mudah. Ya, hasilnya seperti ini, kita enter, nah ketemunya adalah 7. Ya, karena di sini 14 hari, berarti dia kena denda 7 hari. Kita copy ke bawah, nah 8 hari kita copy ke bawah, ini ada yang kurang dari 7, hasilnya 0 pasti. Dia tidak kena denda. Nah, selesai. Nah, sekarang untuk mengisi biaya denda. Ya, di sini ada biaya denda, itu adalah lama denda dikali sel biaya denda. Lama denda, nah ini berarti 7 ya, nanti dikali biaya sel biaya denda yang ada di atas. Nih. Jadi sehari itu di 100 rupiah. Ya, berarti di sini sama dengan lama denda dikali biaya denda. Enter. Nah, ya karena dia melewati 7 hari, maka nanti dikalikan 100, maka dendanya adalah 700 rupiah. Ya. Nah, sekarang coba kita copy. Ya, kita drag ke bawah. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata error, ya, value. Ada value, kenapa? Karena di sini ada hitungan itu ada sel di luar tabel. Diingat tadi penjelasan tadi, sifat sel, ya, ketika kita mau mengcopy, ya, itu ada sifat sel yang disebut dengan semi absolut pada kolom maupun semi absolut pada baris. Jadi supaya bisa di-copy, ini harus dikunci dulu, diabsolutkan dulu. Jadi tekan tombol F2, nah, yang mana yang dikunci, ini, diabsolutkan. F3. Jadi ketika kita mengerjakan soal, ada sel di luar tabel, untuk bisa di-copy, maka sel di luar tabel itu harus kita kunci. Ya, untuk bisa di-copy. Jadi ini sudah jelas sekali ya, warnanya beda, warna merah. Berarti ini yang harus kita kunci. Jadi di blok, tekan tombol F4 tadi ya, untuk mengabsolutkan itu cukup tekan tombol F4. Nah, kalau sudah tekan Enter. Nah, baru setelah itu kita copy. Nah, ini jadi hasilnya. Ya, seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir untuk mengisi total biaya. Total biaya di sini ketentuannya adalah sel biaya sewa ditambah sel biaya denda. Jadi sama dengan sel biaya sewa, boleh ini atas dulu boleh,
ditambah atau bawa di samping dulu ini juga boleh, terserah. Ya, sel biaya sewa ditambah dengan sel biaya denda enter. Nah, sama ini ketika kita copy langsung, kita drag ke bawah, nah hasilnya error. Ya, hasilnya error. Maka dari itu, di sini harus diabsolutkan dulu, tekan F2 untuk menampilkan rumusnya. Nah, yang diabsolutkan yang mana? Sel di luar tabel. Ini berarti yang warna biru. Berarti yang F2. Ini kita blok. Sekali lagi caranya untuk mengabsolutkan, kita blok, kemudian tekan tombol F4 sekali. Ya, cukup F4 sekali ya, karena kalau tombol F4 itu untuk memunculkan keempat sifat sel. Ya, tadi belum Pak Guru sampaikan, ya cuma dibalik. Kalau secara teori sifat sel itu ada relatif, semi absolut pada kolom, semi absolut pada baris, dan absolut. Tapi kalau dengan menekan tombol F4 itu dibalik. Absolut, semi absolut pada baris, semi absolut pada kolom, dan relatif. Ini ya, ini Pak Guru tekan F4 yang pertama ya, sekarang F4 yang kedua. Nah, ini semi absolut pada baris, F4 yang ketiga semi absolut pada kolom, dan F4 yang keempat adalah relatif. Ya, jadi tadi Pak Guru lupa menjelaskan, untuk memunculkan keempat sifat sel itu cukup menekan tombol F4. Ya, sekali lagi disimpulkan bahwa sifat sel itu ada 4, relatif, semi absolut pada kolom, semi absolut pada baris, dan absolut. Nah, ini berarti kita absolutkan F4 sekali saja. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita copy. Kita drag, tarik ke bawah, gedek. Nah, jadi. Ya, nah jadi itu untuk materi hari ini tentang sifat-sifat sel. Harapannya kalian betul-betul memahami tentang sifat sel dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya nanti dalam pembukuan, ya kalian bisa mengoperasikan atau menggunakan sifat sel yang pastinya nanti banyak dijumpai di dunia kerja. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga materi yang diberikan bisa kalian serap dengan baik, ya, dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.